Roro Mendut wanita penjual rokok abad ke-17. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Roro Mendut wanita penjual rokok abad ke-17 dikisahkan dalam naskah Babat Tanah Jawi. Wanita ini dikisahkan menolak pinangan seorang adipati. Bukan itu saja, bahkan ia pun menolak pinangan seorang panglima perang Kesultanan Mataram. Ia lebih memilih untuk menikah dengan lelaki pujaannya, sebab baginya lebih baik hidup dengan kekasih hati, walau merana, daripada hidup bergelimang harta tetapi menderita. Penolakan Roro Mendut atas pinangan yang diajukan oleh para pembesar kerajaan itu kemudian berakibat pada murkanya sang pembesar. Pada mulanya Roro Mendut dihukum dengan dijatuhi hukuman bayar pajak. Tapi tekad bulat Roro Mendut untuk menjadi perempuan merdeka rupanya berhasil. Ia mampu melunasi seluruh pajak yang dibebankan kepadanya dengan jalan menjual rokok. Rokok yang dibuat Roro Mendut konon rasanya sanggup membuat daa hayal penikmatnya melayang. Dengan menjual rokok racikannya itu, malah kemudian ia menjadi salah satu perempuan terkaya di kampung halamannya. Tapi nasib baik belum berpihak padanya, sebab Roro Mendut kemudian tewas mengenaskan bersama kekasih hatinya. Roro Mendut dikisahkan hidup ketika Sultan Agung berkuasa, yaitu pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Ia hidup di wilayah Kadipatian Pati. Waktu itu Kadipatian Pati dipimpin oleh seorang adipati bernama Adipati Pragola. Adipati ini dikisahkan tertarik akan kecantikan Roro Mendut, lalu kemudian ia pun melamarnya. Tapi sayang lamarannya ditolak mentah-mentah. Roro Mendut beralasan ia sudah memiliki calon suami. Kekasih hatinya itu bernama Pranacitra. Selain menolak pinangan Adipati Pragola, Roro Mendut juga belakangan menolak lamaran Tumenggung Wiraguna, seorang panglima perang kenamaan dari kerajaan Mataram. Penolakan inilah yang kemudian membawa Roro Mendut masuk ke dalam jurang bahaya. Karena murka pinangannya ditolak, Tumenggung Wiraguna memerintahkan Adipati Pragola untuk menjatuhi hukuman pajak bagi Roro Mendut. Dengan harapan Roro Mendut menyerah dan mau dinikahi karena tak sanggup membayar pajak. Tapi dengan kecerdikannya, rupanya Roro Mendut berhasil memenuhi hukuman untuk membayar pajak. Ia menjual rokok yang dilem dengan jilatan lidahnya. Penduduk kampung yang pada umumnya terpesona akan kecantikan Roro Mendut berbondong-bondong membeli rokok itu. Meski harga per batang rokok kretek yang dijual Roro Mendut pada waktu itu terbilang mahal, tapi begitulah laki-laki mata keranjang abad ke-17. Menyukai hal-hal yang mampu membangkitkan hayal mereka. Dengan menjual rokok itu, Roro Mendut kemudian dikisahkan menjadi seorang wanita mandiri yang berkecukupan. Ia pun berhasil melunasi seluruh hukuman pajak yang dijatuhkan padanya. Tapi iri hati Tumenggung Wiraguna rupanya semakin memuncak. Sang Tumenggung kemudian menyusun rencana untuk membunuh Pranacita, kekasih hati Roro Mendut, sebab ia beranggapan Pranacita lah yang menyebabkan Roro Mendut menolak pinangannya. Pada suatu hari, kejadian buruk pun kemudian terjadi. Pranacita kemudian ditikam berkali-kali dengan sebilah keris oleh Tumenggung Wiraguna dalam sebuah pertarungan. Meskipun Pranacita melawan dengan sekuat tenaga, tapi ia bukan lawan sang Tumenggung. Dan rupanya pada saat pembunuhan itu berlangsung, Roro Mendut menyaksikan bagaimana kekasihnya ditikam. Ia pun kemudian rela menjadi kemeng. Hingga akhirnya ia ikut tertusuk keris Tumenggung Wiraguna. Roro Mendut pun kemudian wafat bersama kekasihnya. Sementara Tumenggung Wiraguna yang congkak lagi sombong itu menang dalam penyesalan. Demikianlah sejarah kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.